Brigjen Suparjo menjadi buronan paling dicari. Kodam Jaya memasukkan namanya ke dalam daftar hitam pencarian. Suparjo diburu karena dianggap bertanggung jawab dalam operasi Makar Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 G30 SPKI. Padahal, Suparjo sebelumnya bertugas di Kalimantan Barat sebagai Panglima Komando Tempur Ganyang Malaysia. Untuk menangkap Suparjo, Kodim 501 Jakarta Pusat membentuk satuan tugas dengan sandi, Operasi Kalong, pada tanggal 16 Agustus tahun 1966. Mendengar namanya, dapat ditebak operasi ini bergerak pada malam hari. Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten Infanteri Suroso, beranggotakan 8 intel dari kodim-kodim di wilayah Kodam Jaya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1966, tim Operasi Kalong melancarkan operasi penyergapan. Namun, Suparjo keburu mencium gelagat tidak aman sehingga dia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, anggota Satgas Operasi Kalong berhasil mengetahui tempat persembunyian Suparjo. Keesokan hari, upaya penyergapan kedua dilancarkan. Satgas Operasi Kalong bekerja sama dengan beberapa anggota Angkatan Laut yang tinggal di daerah sekitar persembunyian Suparjo. Operasi kedua ini dilakukan dengan sangat hati-hati sekaligus dipersiapkan sebagai hadiah Natal. Lagi-lagi Suparjo gagal diringkus. Setelah berhasil mengelabui pemburunya, Suparjo bergegas meninggalkan daerah Cilincing. Suparjo menuju kawasan Halim Perdana Kusuma dengan menyamar sebagai pedagang radio keliling. Penyamarannya cukup apik. Jenderal Bintang 1 ini berpakaian layaknya pedagang keliling berkopiah hitam dan berkacamata. Suparjo yang berperawakan gagah dan berkumis sedang itu menggunakan nama samaran, Ibrahim. Memasuki Idul Fitri, tanggal 12 Januari tahun 1967, Satgas Operasi Kalong bergerak dari markasnya di Bilangan Tanah Abang menuju Halim pukul 3. Pukul 5, tim menggerebek kediaman Kopral Sutarjo. Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya memeriksa setiap penjuru rumah. Setelah semua kamar digeledah, buronan yang dicari tidak ketemu. Kapten Suroso kemudian memerintahkan Sersan Sukirman dan Peltu Rosadi naik ke atap untuk memeriksa loteng. Dalam keadaan remang temaram, Peltu Rosadi melaporkan adanya benda putih tergeletak di sudut loteng. Sementara itu, Kapten Suroso mendengar bunyi gesekan kaki di atap yang mencurigakan. Untuk memastikan, Peltu Rosandi diperintahkan sekali lagi naik ke atap dan menyergap. Setiba di loteng terjadilah percakapan antara Peltu Rosandi dan Brigjen Suparjo. "Kalau manusia harap menyerah, tetapi kalau bukan akan saya tembak," seru Peltu Rosandi. Mendengar ancaman itu, Suparjo memperlihatkan diri dan membalasnya dengan jawaban, "Ya, saya menyerah," sebagaimana terkisah dalam Senakata. Suparjo berhasil ditangkap hidup-hidup dalam suatu penggerebekan setengah jam yang mencekam. Setelah diringkus, Suparjo diangkut panser ke markas Kodim 0501. Kedua belah tangannya diborgol. Ketika memasuki anak tangga depan kantor Kodim, sebagaimana dicatat juru Arta TVRI Hendro Subroto dalam Dewan Revolusi PKI, keringat mengucur dari wajah Suparjo sambil tangannya bergetar. Suparjo kemudian dihadapkan kepada Komandan Kodim 0501 Letkol Sujiman yang dulu pernah jadi anak buahnya.